Halo Mas, Mas, gimana Mas? ini kan sekarang lagi rame ya kopi gerobakan Mas. Oh, iya, yang Ini kayak Starling. murah-murah lagi sampai 8.000, Iya. ada yang goceng, rasanya juga ya standar lah. Berapa banyak gerobak yang udah lu pernah cobain kopinya? Banyak Mas, berbagai merek sih, mulai dari yang terkenal sampai yang baru-baru gitu. Nah lo ngelihatnya kayak gimana nih? Dari sudut pandang Saka Kopi. Kopi gerobakan ya bro? Iya. Kalau positif ya, kopi gerobakan itu bisa jadi jalan orang jadi minum kopi bro. Karena harganya murah. Nggak tahu, Iya. nggak suka. Sama kayak kopi susu gula aren lah. Sebelum dia minum kopi, yang pertama kali dicobain pasti kopi susu gula aren. Dari situ baru perjalanannya dia mulai ngulik kopinya. Awalnya pakai susu gula, jadi susu aja. Kalau udah pakai susu, jadi pakai kopinya aja. Terus ntar dia mulai ngulik kopi dari mana, rasanya beda-beda. Ya, bagus sih sebetulnya positifnya. Cuman jelek ya, orang tuh jadi nganggep kopi, ternyata tuh kopi tuh murah ya. Nah yang beli yang mahal, kayak ini mah kemahalan dong kopi gerobakan aja 8.000. Padahal dari secara rasa beda banget. Lo tes aja, lo tes beli satu yang biasa harga coffee shop, satunya harga gerobakan. Itu kelihatan bro. Nah sama gini Mas, gua kan di coffee shop gua ada produk best seller lah. Ya. Terus sempat beberapa kali tuh customer komplain karena rasanya beda dari biasanya. Nah kalau lu Saka pernah gitu juga nggak sih, atau gimana cara menanggulangi komplainnya? Nah, kalau komplain rasanya beda. Nah, bedanya itu lu tahu track recordnya dia pernah sebelumnya beli apa enggak di kita, atau sebelumnya dia pernah beli menu yang sama tapi tempat lain, rasanya beda. Nah, itu perlu dibedain tuh Mas. Karena kalau dia beli di tempat lain sama beli di gua itu beda, wajar karena pastinya gua punya kedai pengen rasanya otentik tapi tidak keluar dari garis merahnya. Tapi kalau misalkan kalau dia pernah minum di kedai gua sebelumnya terus rasanya minumannya beda, contoh americanonya atau misalkan minuman coklatnya beda nih rasanya, nah itu gue bisa refleksi diri di guanya, takutnya produknya lupa gua QC, produknya ternyata ada yang udah hampir expired atau ternyata penyimpanannya yang jelek. Setelah itu kalau komplain, namanya komplain kan pasti gue minta maaf dulu Mas. Kalau misalkan produknya itu dari gue bakal minta maaf dulu, terus gue bakal terima kasih sama dia karena udah kasih input ke kita gitu kan. Baru habis itu bisa kita kasih komplimen. Komplimennya sebagai bentuk terima kasih Mas, bukan sebagai bentuk minta maaf kita. Sepertinya bukan kalau minta maaf. Kalau terima kasih ya kita apresiasi dia mau support kita gitu kan. Ya setelah itu kita akan ajak ngobrol lagi Mas untuk lebih ngerekatin hubungan kita sama customer kita Mas. Itu. Cuman kalau beda preferensi rasa, ya kita mau diapain nih? Misalkan coklatnya yang ini rasanya kayak Super Queen, kalau kita kayak Bilko gitu, misalkan ya itu beda-beda rasanya. Nama coklat banyak variannya juga kan. Nah ini kejadian lagi nih Mas di coffee shop gua. Jadi barista gua tuh komplain karena suka ada customer yang ngerayain ultah. Jadi kayak dirayain, dibawain kue segala macam gitu kan. Otomatis antrian pesanan tuh harus di hold dulu, diberhentiin dulu. Oke. Di situ jadi penumpukan gitu. Belum lagi kalau ada yang komplain kok belum nyampe-nyampe nih pesanannya dia. Nah menurut lu gimana Mas soal ngerayain ultah? Ngerayain ultah ya kalau di coffee shop ya. Sebetulnya sih kalau gua ya ada setuju ada enggaknya. Baik lagi si customernya tuh harus juga paham kalau kita tuh bikin coffee shop tuh tujuannya bisnis, bukan buat ngerayain ulang tahun dia gitu kan. Nah, kalau misalkan coffee shop kita jual pastry atau cake, pasti akan terbantu tuh. Win-win kan buat kita. Kalau dia mau ngerayain ulang tahun ya lu pakai kue dari gue gitu kan. Kalau lo mau ngerayain ulang tahun lu bisa koordinasi sama tim gue biar gue bisa ikut bantu lo dan mengkoordinasi yang kayak tamu-tamu yang lain. Cuman jeleknya beberapa orang yang lain ultah itu nggak pakai koordinasi Mas. Tiba-tiba dia kayak nongkrong biasa, teman-temannya tiba-tiba mau surprise aja. Dateng bawa kue, bawa pizza, bawa apa, yang bikin ibaratnya peraturan house rules-nya nggak boleh bawa makanan dan minuman dari luar, malah jadi bawa semua tuh. Gitu sih. Nah kadang-kadang kan repotnya customer bawa makanan dari luar, sampahnya kita yang bersihin, ya kan? Ya itulah repotnya lah kalau kita nggak ada kontekan sama dia. Ini kalau boleh tahu Saka buka sampai jam berapa Mas? Kita sampai jam 7 malam Mas. Wah bentar banget ya. Iya karena emang tujuannya sebetulnya biar nikmatin bin saja Mas, bukan buat nongkrong lama gitu. Kalau di coffee shop gua kan emang buat nongkrong, jadi lu buka tuh sampai jam 11 gitu. Jam 11. Kadang Oke. ada orang yang jam 11 tuh baru datang. Oke. Ada Ya. yang malah sebenarnya pesanannya udah habis terus minta nambah gitu. Iya. Di saat barista udah pada closingan, mesin udah dimatiin. Nah, kadang adalah temen gue juga coffee shop kayak secara halus gitu, kayak lampu dimatiin, kayak ngusir secara halus. Nah, menurut lu gimana?
Nah, kalau menurut gua sih itu sebetulnya karena saling-saling sih. Jadi customer juga harus ngertiin, barista pun harus ngertiin. Nah, kalau gua biasanya dulu tempat gua kerja, gua nge-treatmentnya gini sih mas. Kalau ada customer tetap stay di jam close area, itu kita harus kasih komunikasi yang baik. Misal, kita close area jam 11. Di setengah 11 biasanya gua bakal datengin satu-satu customer gua untuk ngasih tahu. Kita jam 11.15, kita toleransi juga, misalkan jam 11 clear area. Jam 11.15 boleh deh mas, masih di sini soalnya ini anak-anakku mau pulang jam segitu. Jadi kita informasiin aja, bahwa emang tempat ini harus tutup nih jam 11.15, nggak boleh ada lagi kegiatan. Ya karena kan repotnya tahu kan ya, misalkan kita tinggal, kita percaya tapi tetap aja pasti akan ada sampah karena ada apa, jadi biar besok paginya tetap bersih, tetap bisa optimal untuk menjalanin operasional besok. Nah begitupun si customer pun juga harus tahu si barista ini punya jam pulang, bukan dia dibayar untuk nungguin lu nongkrong atau main game gitu kan. Nah mas, gimana tanggapan lu soal coffee shop? Kan kebanyakan punya playlist lagu gitu ya, dari speaker gitu. Iya. Nah kalau lagunya kekencengan, jadi kita ngobrol tuh agak nggak enak, kita harus teriak malah. Menurut lu gimana? Playlist ya, barista lu norak.